Perkenalkan Bapak Ibu, saya Andri Nur Cahyani atau biasa di sekolah dipanggil Ibu Andri, begitu. Jadi saya sekarang posisi di Bogor, Bapak Ibu, di Jawa Barat, di Bogor, dekat Jakarta ya, tapi bukan di Jakarta. Saya saat ini sebagai kepala sekolah di SMP dan SMA Bogor Raya. Jadi beberapa kali saya biasanya dulu waktu saat sebelum pandemi saya suka bawa anak-anak tuh kalau lagi ada field trip, study tour begitu ya ke Lombok. Ini gara-gara pandemi jadi tidak bisa ke Lombok lagi nih. Moga-moga pandeminya cepat lewat jadi saya bisa jalan-jalan lagi ke Lombok nih. Melihat Pulau Lombok yang indah. Baik Bapak Ibu, saya mohon izin dan salam kenal kepada Bapak-Bapak fasilitator. Ini ada Pak Sultan Naim, salam kenal Pak Sultan. Salam kenal juga Ibu. Kemudian ada Bapak Muhammad Tohar, SPD, MPD, salam kenal Pak. Salam kenal Ibu, terima kasih. Iya. Baru bertemu sama Ibu kali ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ada Bapak Dr. Andes HM Imron Rosyadi MM, Pak Imron ya, salam kenal Pak Imron. Ya, assalamualaikum Bu Andri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali. Saya mohon izin ya Bapak fasilitator dan Bapak Ibu pendamping. Sore ini saya menemani perjalanan para CGP dari Lombok Barat yang keren-keren ini, yang wow sudah jadi CGP setelah melalui proses yang tidak mudah ya. Bapak Ibu, ini training yang berbeda saya kira ya dari training-training biasanya. Biasanya kan ditunjuk ya, ditugaskan oleh kepala sekolah. Kalau ini betul-betul mendaftar sendiri, perjuangannya panjang, sampai lulus juga nanti panjang ya waktunya. 9 bulan ya Bapak Ibu ya. Iya. Seperti bayi dalam kandungan ibunya ini 9 bulan nanti dilahirkan ke dunia. Mudah-mudahan bisa lulus, Bu. Iya. Mungkin ini training terpanjang ya di Indonesia selama ini yang saya tahu. Jadi saya yakin Bapak Ibu CGP yang sudah diseleksi dengan seleksi yang ketat, pasti orang-orang terpilih, orang-orang yang luar biasa yang dipersiapkan oleh Indonesia untuk menjadi pemimpin-pemimpin masa depan, pemimpin sekolah ya. Tadi pagi saya baru ikut sesi Sekretaris Direktorat Jenderal GTK ya, Ibu Nunu. Beliau menyampaikan ke depannya katanya para kepala sekolah di Indonesia harus lulus dari program pendidikan guru penggerak dulu begitu. Jadi sepertinya iya Bapak Ibu ini sudah di jalur yang benar ya nanti untuk menjadi inspirasi, untuk menjadi penggerak bagi sekolah-sekolah di Indonesia. Iya. Iya, mohon maaf Pak Imron mungkin bisa di-mute Pak. Iya, saya soalnya nggak bisa mute ini, saya bukan host ya sepertinya, jadi saya nggak bisa mute. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, hari ini saya mendapat tugas dari tim pendidikan guru penggerak untuk menyampaikan atau menemani perjalanan Bapak Ibu sebetulnya. Jadi kalau di sesi elaborasi pemahaman ini kan saatnya Bapak Ibu menajamkan atau memperdalam ya pemahaman dari yang sudah dipelajari di modul, begitu ya Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu di modul 1.3 ini sudah belajar banyak dari materi yang ada di modul, dan hari ini harapannya kita bisa belajar bersama, bisa menajamkan ya pemahaman tentang modul ini.
Jadi Bapak Ibu, saya kebetulan saat ini juga diminta untuk mengembangkan modul. Jadi modul saya itu yang nanti Bapak Ibu di paket 3. Ya, di paket 3.1 itu saya dan teman mengembangkan modulnya. Jadi saat ini Bapak Ibu sudah ada di modul 1.3 ya Bapak Ibu ya. Jadi modulnya adalah tentang visi guru penggerak. Nah tentunya kalau kita bicara tentang visi, kita bicara tentang tujuan ya Bapak Ibu. Jadi kita bicara tentang kita mau kemana sih gitu ya. Kita mau berjalan kemana, apa yang kita tuju. Nah di dalam program pendidikan guru penggerak ini tentunya Bapak Ibu juga sudah punya visi Bapak Ibu ya sebagai guru sebelumnya. Nah, karena Bapak Ibu mengikuti program guru penggerak, diharapkan nanti visi pribadinya Bapak Ibu itu bisa diselaraskan begitu dengan visi dari program pendidikan guru penggerak ini, sehingga apa yang dicita-citakan oleh negara kita Indonesia untuk mereformasi pendidikan itu bisa sejalan begitu. Jadi bagaimana kita nanti sama-sama melihat sebetulnya apa sih rohnya dari perubahan yang diinginkan yang dilakukan melalui program ini gitu. Filosofi yang pentingnya itu apa sebetulnya? Apakah Bapak Ibu sudah memilikinya? Apakah Bapak Ibu sudah memahaminya? Apakah Bapak Ibu sudah menginternalisasikan ke dalam diri Bapak Ibu sebagai guru? Atau mungkin ada hal-hal yang masih perlu didiskusikan lagi sehingga mantep nih setelah ini jalannya tuh mantep. Kenapa visi ini sangat penting? Karena ini yang akan menjadi motor penggeraknya, mungkin menjadi bahan bakarnya nih gitu ya, sehingga nanti dalam perjalanan Bapak Ibu kan nggak mudah ya, kita bicara guru penggerak saja 9 bulan ini sudah panjang dan pastinya nanti akan naik turun, tapi kalau visinya sudah terbentuk, angan-angannya sudah ada, sudah paham mau berjalan kemana, insya Allah tantangan yang akan dihadapi juga akan bisa dilewati. Apalagi kalau nanti Bapak Ibu sudah selesai program dan terjun ke lapangan, tentunya akan lebih banyak lagi tantangan-tantangannya. Karena di guru penggerak ini kan pertama tahapannya tergerak gitu ya, tergerak dari dalam hatinya Bapak Ibu, kemudian bergerak, setelah itu menggerakkan, seperti itu ya. Baik. Bapak Ibu, saya mohon izin untuk share screen. Kita akan mulai sesi kita sore ini. Jadi nanti di dalam sesi ini saya mohon Bapak Ibu untuk bisa aktif berpartisipasi, karena nanti dengan diskusi-diskusi itulah kita akan lebih kaya lagi pemahaman kita. Kita akan saling belajar ya dari teman-teman kita semuanya. Bapak Ibu, apakah sudah terlihat screen-nya? Sudah Bu. Sudah ya, terima kasih. Baik. Nah, untuk kenyamanan kita bersama, jadi mungkin nanti mohon kalau misalnya Bapak Ibu memang sinyalnya baik, bisa dibuka kameranya agar kita bisa berinteraksi. Nanti khususnya kalau pas saya sedang tidak share screen ya, mohon bisa dibuka. Kemudian mic-nya mohon di mute, kecuali ketika Bapak Ibu berbicara. Kemudian bila ada yang ingin berbicara boleh raise hand atau diklik icon raise hand. Kemudian kita akan waktunya juga akan ya Bapak mohon di mute ya Pak ya audionya. Jadi kita mulai tadi terlambat berapa menit ya Pak? 20 menit ya mungkin ya. Jadi mungkin seharusnya kita selesai jam
karena kita harusnya mulainya jam 2.30 ya. 14.30 sampai jam 16. Jadi nanti kita selesai 16.30. Begitu ya, Pak? Oke, lanjut. Ya, baik. Oke. Kemudian kita juga akan memaksimalkan chatbox ya, Bapak Ibu. Jadi nanti kalau saya ada pertanyaan dan minta Bapak Ibu untuk menulis di chatbox, mohon partisipasinya. Baik. Nah, ini pertanyaan pertama saya nih, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kan sudah belajar 1.1, 1.2 begitu ya, dan sekarang di 1.3. Nah, setelah belajar tentang modul tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian yang kedua itu tentang nilai-nilai guru penggerak ya. Nah, saat ini apa sih yang Bapak Ibu rasakan dan apa yang Bapak Ibu pikirkan gitu setelah mengikuti kegiatan dari awal sampai saat ini. Jadi saya akan kopikan link dari Padlet ini Bapak Ibu di chat box. Silahkan Bapak Ibu bisa klik linknya, kemudian bisa diketikkan di situ ya responnya Bapak Ibu. Ya, silakan. Ada yang bilang saya merasa tugas semakin berat. Baru awal ini Pak, nanti ke belakang tambah banyak Pak. Harus siapkan ini ya Pak, energi yang besar.
Boleh ditulis namanya ya, Bapak Ibu. Setelah diketik diunggah ya. Kok nggak bisa ya? Ibu langsung masuk ke Padlet saja, nanti langsung ketik plusnya itu, plus di bawah, huruf ada- plus. Ada tanda panah, ada tautan, ada bumi. Tinggal diklik aja di luar kotaknya tuh nanti otomatis dia akan muncul nanti. Tinggal Iya, diklik di luar. diklik nanti aja, dia ya. keluar. Diklik di luar yang apa namanya kolom yang Di mana? Ya, di mana aja. Iya, Sudah di Bu, mana aja. muncul nggak? Ya, Sudah ya. saya klik. Ya. Oke. Jadi Izin dikirim ulang, Bu. Kita baru masuk, belum dapat. Oh, di chat ya. kapan? Ibu, kalau misalkan sudah ditulis, itu langsung di-upload gitu ya, Bu ya? Tinggal diklik di luar tulisannya itu aja, Mbak Rifa. Nanti otomatis dia akan Ya, otomatis. Sudah saya Bu. Ya, terima kasih. Baik, ya baik Bapak Ibu, terima kasih atas responnya. Mohon bisa di mute Bapak Ibu ya, bagi yang mic-nya masih menyala. Ya, terima kasih. Banyak sekali ya, ini keren-keren sekali responsnya, senang sekali saya membacanya. Jadi di sini ada yang bilang semakin penasaran ya Ibu Siti Marwanah, penasaran dengan kegiatan berikutnya. Kemudian Bapak Rohman, setelah mempelajari modul ini wawasan saya, mana tadi yang Pak Rohman hilang lagi ke bawah. Wah, hilang karena ada yang masuk, jadi masih bergerak. Oke, saya lihat yang lain ya. Oh, ini ketemu Pak Rohman. Pengetahuan saya meningkat, termotivasi, menantang dan bersemangat untuk menerapkan di sekolah. Banyak ya yang menulis semakin bersemangat untuk menerapkan, menjadi percaya diri gitu ya. Ini nggak harus semuanya yang bagus-bagus juga loh Bapak Ibu. Kalau ada sesuatu perasaan yang mungkin kurang positif, tapi Bapak Ibu ingin sharing nggak apa-apa juga ya. Ini yang penting apa adanya ya Bapak Ibu. Dan mungkin nanti kalau misalnya ada yang lagi capek apa gimana, kita bisa saling menyemangati. Ada juga Bu Rahmawati mengatakan perjuangan ini challenging banget. Waduh, challengingnya bagaimana nih Bu Rahmawati? Boleh Bu Rahmawati ada di sini kah Bu Rahmawati? Saya mau mengundang 2 orang ya untuk open mic di sini, biar
kita dengar langsung dari Ibu atau Bapak CGP, boleh Bu? Satu orang, Bu Rahmawati, boleh Bu Rahmawati dulu. Nih, Ya, apanya yang challenging Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya ingin di challenge ini kan saya perjuangannya materinya dan bentuk tantangan. Bagaimanapun Ya. buat tugas yang sangat ideal. Iya, ideal sekali menurut saya sebagai guru yang memang harus seperti itu sebenarnya. Tapi karena sudah di apa namanya tahap nyaman atau di zona nyaman, itu untuk berubah memang berat sekali. Apalagi mau berubah orang lain. Makanya saya bilang ini challenging. Challenging ini baru tahap modul 3 ini udah wow. Apalagi tahap selanjutnya. Ketika melakukan aksinya saya itu udah terasa wah menantang banget. Terima kasih. Iya. Betul Bu, memang perbedaannya guru penggerak ya PGP ini dengan program lain memang setiap modulnya itu harus ada ya aksi nyata dan modulnya banyak ya, ada 10 modul Bapak Ibu. Jadi disiapkan nih energinya nanti sampai modul terakhir. Nanti setelah selesai modul juga masih ada 3 bulan lagi ya untuk mengimplementasikan program. Jadi tetap harus semangat, saling menyemangati ya. Nanti kalau ada temannya yang lagi agak capek mungkin, nah itu bisa disemangati. Ya betul. Jadi kalau kita sudah di zona nyaman, lebih berat ya untuk bergerak, berubah. Tapi pasti bisa ya kan Bapak Ibu guru penggerak sudah dari awal udah orang-orang terpilih ya. Oke, ada lagi satu orang lagi mungkin mau berbagi? Pak Linggar. Pak Linggar mana Pak Linggar? Ini Pak Linggarnya atau disebut namanya sama temannya ya? Disebut itu Bu, Oh, disebut namanya. Atau Pak Baharudin? Oh, Pak Baharudin udah angkat tangan dari tadi ya. Pak Baharudin, silakan Pak. Oh ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Untuk dimaklumi, mohon maaf sebelumnya saya mengikuti kegiatan ini di rumah sakit. Kebetulan ibu saya sedang masuk rumah sakit. Iya, semoga lekas sembuh ya Pak ibunya. Ya, tetapi program kegiatan hari ini menurut saya sangat penting. Karena itu saya sempatkan diri untuk hadir masuk di ruangan ini. Iya, terima kasih Pak. Waktu-waktu kalau saya keluar mohon dimaklumi Bu ya. Iya Pak. Ya, menurut saya pengalaman dari modul 1 sampai 3 ini kok semakin kesininya semakin semakin tambah kita penasaran begitu dengan program ini. Jadi intinya menurut kalau pengalaman saya pribadi, saya semakin merasa tertantang untuk mengikuti program selanjutnya. Ya cukup sekian lah. Iya, terima kasih Pak Baharudin. Semoga ibunya lekas sembuh. Amin, Bu, makasih. Disempatkan ya tetap mengikuti baik ya. Terima kasih. Jadi Pak Baharudin semakin penasaran ya. Baik, biar tidak penasaran, mari kita lihat screen-nya ya Pak ya. Biar terjawab nih penasarannya. Paling tidak untuk modul ini. Baik. Saya akan share screen di sini. Ya. Nah, Bapak Ibu nih kembali lagi ini ada satu kalimat ya dari Bapak Ki Hajar Dewantara yang ini akan menjadi kalimat kunci bagi setiap modul. Jadi intinya dari pendidikan guru penggerak ini kita berdasarkan pada filosofi pendidikan dari Bapak pendidikan kita. Yang mungkin selama ini kita sudah jadi guru mungkin bertahun-tahun, kita sudah tahu tiap tahun memperingati hari kelahiran beliau di tanggal 2 Mei ya. Tapi mungkin tidak banyak ya dari kita yang betul-betul paham
filosofi pendidikan dari beliau. Nah, pendidikan guru penggerak ini adalah satu program yang berupaya untuk mengembalikan, gitu ya, mengembalikan pendidikan Indonesia sesuai dengan filosofi pendidikan dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Karena itu dalam program pendidikan guru penggerak ini filosofi dari beliau lah yang memang sudah sangat indah, sudah sangat sesuai dengan karakter bangsa Indonesia dan sesuai dengan filosofi dasar dari pendidikan itu sendiri yang akan kita pakai sebagai ruh dari program ini, sebagai filosofi dasar dari program ini. Jadi beliau menyatakan bahwa maksud pendidikan itu adalah menuntun, ya, menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi Bapak Ibu, di sini kalau kita lihat kata-kata kuncinya adalah pertama memang menuntun, jadi bukan merancang, bukan membentuk, bukan menyuruh bahkan ya, tapi menuntun. Jadi ketika kita menuntun artinya memang kita berjalan di sampingnya dan yang dituntun itu adalah kekuatan dari kodrat gitu ya yang ada pada anak-anak. Kata kuncinya itu kodrat, kekuatan. Jadi bukan kelemahannya. Kita melihat potensi yang ada dari diri si anak. Kekuatan apa gitu yang bisa dikembangkan, karena kita harus percaya masing-masing anak itu punya potensi, punya hal yang baik, yang fitrahnya, alamiahnya, kodrat alamiahnya, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, di program guru penggerak ini nantinya Bapak Ibu juga akan belajar beberapa modul lain, misalnya di modul 2 itu ada modul tentang pembelajaran sosial dan emosional. Itu tentunya itu pengejawantahan dari bagaimana kita menuntun anak-anak sebagai anggota masyarakat, bagaimana mereka mengelola aspek sosial ya sebagai anggota masyarakat. Kemudian nanti juga ada modul-modul lain di mana di situ semuanya adalah keterampilan-keterampilan yang penting yang kita gunakan untuk menuntun ya, menuntun kekuatan kodrat pada anak-anak. Nah, capaian umum dari modul ini diharapkan para CGP nantinya bisa mengembangkan visi yang lebih jelas mengenai murid yang memiliki profil pelajar Pancasila dan pentingnya memetakan kekuatan yang dimiliki CGP demi mewujudkan visi pendidik yang berpihak pada murid. Ya, jadi kenapa visi ini penting ya? Jadi CGP seperti tadi saya bilang tentunya sudah punya visi sebelum mengikuti PGP ini sudah punya visi. Namun di dalam PGP ini visinya itu harus diselaraskan. Dan bagaimana apa yang harus diselaraskan di sini yang akan menjadi salah satu referensi utama adalah profil pelajar Pancasila ya. Nanti di slide ini juga akan saya tunjukkan apa saja dan mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah melihat profil pelajar Pancasila. Intinya itu adalah tujuan kita ya, salah satu profilnya lulusan sekolah di Indonesia itu adalah anak-anak yang bisa merefleksikan kualitas-kualitas yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Dan pentingnya memetakan kekuatan. Jadi kekuatan ini adalah salah satu kata kunci yang akan berulang nantinya. Kenapa kita menggunakannya kekuatan? Karena memang filosofi dari KHD dari awal itu selalu berfokus pada potensi kekuatan pada anak gitu ya, bukan pada kelemahan-kelemahannya. Pendidikan yang berpihak pada murid ini juga salah satu kuncinya. Jadi murid dan murid yang harus selalu menjadi prioritas dari seluruh program yang ada di sekolah. Yang lain kita semuanya adalah mensupport ya, mendukung bagaimana murid ini bisa belajar dengan maksimal, bisa memaksimalkan juga potensinya dalam lingkungan belajar yang kondusif di sekolah.
Kemudian memetakan dan mengimplementasikan strategi pengelolaan perubahan melalui kekuatan yang dimiliki dari dalam diri dan dari luar diri untuk mewujudkan visi pendidik yang berpihak pada murid. Kembali lagi, Bapak Ibu sebagai CGP nantinya kalau sudah jadi guru penggerak, tentunya Bapak Ibu tadi akan tergerak, bergerak dan menggerakkan ya. Dan ketika melakukan itu tentunya ada perubahan yang akan terjadi. Nah, bagaimana mengelola perubahan ini? Tentunya tidak mudah karena itu harus ada strateginya. Nah, strategi apa yang dipakai? Di sini yang kita tawarkan adalah strategi berdasarkan inquiry apresiatif ya, atau apresiatif inquiry atau asset based thinking yang di Indonesiakan kemudian menjadi Bagja. Nah, itu adalah sebuah pola atau format yang bisa Bapak Ibu gunakan nantinya untuk mengelola perubahan yang akan Bapak Ibu lakukan sebagai guru penggerak. Capaian khususnya, guru penggerak diharapkan nanti mampu merumuskan visinya mengenai lingkungan belajar yang berpihak pada murid. Lingkungan belajar ini kan satu komponen yang sangat penting ya untuk mendukung proses tercapainya proses belajar mengajar yang ideal. Kalau lingkungannya mendukung, tentunya prosesnya akan lebih maksimal ya. Nah, karena itu guru penggerak ini harus mampu nih. Sebetulnya lingkungan belajar yang ideal yang berpihak pada murid itu yang seperti apa, terlihatnya seperti apa. Kalau Bapak Ibu masuk ke sebuah lingkungan di mana berpihak pada murid, yang akan dilihat di sekelilingnya apa, di temboknya ada apa, di kelasnya seperti apa, pengaturan bangkunya seperti apa, yang didengar seperti apa, guru bicaranya seperti apa, intonasinya seperti apa, anak berbicara ke anak lain seperti apa, anak berbicara pada guru seperti apa, bagaimana guru berbicara pada guru lain, pembicaraan tentang apa yang didengar, pembicaraan apakah pembicaraannya itu penuh dengan ide-ide yang positif atau sebaliknya. Nah, itu Bapak Ibu CGP diharapkan bisa memvisualisasikan lingkungan belajarnya seperti apa yang ingin dibentuk ya nanti di sekolahnya masing-masing, sehingga langkah-langkah menuju ke sananya juga akan lebih jelas karena idealnya seperti apa sudah terbayang. Kemudian CGP juga harus bisa mengidentifikasi kekuatan, kembali lagi kekuatan yang dimiliki CGP. Jadi bukan hanya kekuatan sekolah secara keseluruhan, tapi sebagai pribadinya CGP. Tadi di responsnya ya saya banyak melihat misalnya, oh saya wawasan guru Smiati ya di sini bilang bahwa wawasan saya bertambah, kemudian keterampilan saya menggunakan teknologi berkembang, kemudian saya bisa menemukan metode yang lebih tepat gitu ya. Jadi semua yang Bapak Ibu sudah punya yang itu bisa menjadi modal itu disadari dan bisa dijadikan salah satu kekuatan gitu ya untuk bergerak nantinya. Kemudian diharapkan para CGP juga bisa membuat rencana manajemen perubahan tentunya dengan model inquiry apresiatif, dan terakhir tentunya dijalankan ya. Jadi ini stepnya adalah pertama dirumuskan dulu visinya tentang lingkungan belajar yang seperti apa yang diinginkan, yang berpihak pada murid, identifikasi kekuatan yang dimiliki CGP, membuat rencananya dan menjalankan rencananya. Nah, kunciannya apa nih yang pentingnya sebetulnya? Jadi intinya Bapak Ibu guru penggerak nanti diharapkan bisa merumuskan, mencapai visi mereka yang menumbuhkan profil pelajar Pancasila pada muridnya melalui inisiatif perubahan yang positif dan apresiatif, gitu ya. Kalau kita
taruh di dalam 3 kotak bagan seperti ini untuk memudahkan. Pertama, mengembangkan visi pribadi. Kedua, memetakan kekuatan di dalam diri dan potensi murid. Dan yang ketiga adalah merencanakan dan mengelola strategi perubahan. Tadi menggunakan inquiry apresiatif dan bagja. Seperti itu. Nah, hari ini kita akan berdiskusi mengenai modul 1.3 ya. Nah, sebelum saya masuk ke dalam materi, mungkin saya akan berikan satu pertanyaan pemantik ya, atau pemancing diskusi kita. Saya ingin Bapak Ibu memikirkan tentang apa sih yang dimaksud dengan prestasi anak. Gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang, oh anak itu berprestasi banyak, wah anak itu adalah anak yang berprestasi, anak itu prestasinya banyak, itu yang Bapak Ibu langsung terpikir itu berarti apa maksudnya dengan kata prestasi ini? Monggo silahkan Bapak Ibu tuliskan tanggapannya di kolom chat. Prestasi adalah kemampuan anak, ini Pak Ahmad Rudi ya, merubah dirinya agar lebih baik, menjuarai lomba, meningkatnya kemampuan anak, perubahan, pencapaian akademik maupun non-akademik, kemampuan, nilai meningkat, juara lomba, peringkat terbaik, mampu memaksimalkan kekuatan yang dimiliki, hasil proses belajar. Oh, Pak Zulfikri, prestasi adalah bisa mandiri. Oke, keberhasilan, kemampuan yang dimiliki, unggul, lebih dari rata-rata. Oke, Pak Baharudin, peningkatan kemampuan anak. Oke, capaian. Baik, terima kasih. Nah, sekarang saya tanya, kalau ada yang bilang istilahnya pencapaian anak. Misalnya, wah anak ini pencapaiannya banyak sekali, atau saya bangga atas pencapaian anak saya. Itu kira-kira maksud dari pencapaian apa ya? Pencapaian itu berarti perubahan, kata Bu Rahmawati. Hasil yang diperoleh. Oh, jadi kalau pencapaian ada hasil, ada target, ada prestasi. Ya, ada target perubahan yang lebih baik. Meraih hal yang membanggakan. Pencapaian anak lebih kepada perubahan nilai atau hasil. Oh, ada prosesnya begitu ya. Pencapaian adalah hasil akhir, Pak Aspari. Tingkat keberhasilan. Oke, baik. Terima kasih. Nah, sekarang yang ketiga, Bapak Ibu. Tadi saya sudah tanya prestasi. Apa ya maksudnya? Pencapaian. Sekarang kata kunci yang tadi dari Ki Hajar Dewantara. Kata kuncinya kan kita katanya harus menuntun kodrat anak. Ki Hajar tidak menyebut kita harus bilang, beliau tidak menyebut kita harus menuntun anak biar berprestasi. Tidak bilang kita harus menuntun anak biar mencapai target. Tapi beliau bilang kita harus menuntun kodrat anak. Nah, maksudnya kodrat ini apa ya? Monggo silahkan Bapak Ibu.
Kodrat itu proses, kata Ibu Nur Setiawan. Ibu atau Bapak ya? Bu Rahmawati, potensi anak. Kekuatan. Potensi anak. Kodrat artinya potensi. Kemampuan individu. Kodrat artinya bakat. Kodrat akhirnya artinya bawaan, kata Pak Suhirno. Bawaan lahir, kata Pak Arif. Bawa karakter anak, talenta. Kodrat adalah kekuatan, mengembangkan hidupnya. Baik, ya. Menarik ya, Bapak Ibu ya. Ternyata memang untuk memahami maksud dari Ki Hajar, kita nih harus benar-benar gitu ya, ngulik satu-satu gitu. Apalagi kalau Bapak Ibu baca bukunya itu ya, saya baru beli kemarin, itu tebal sekali itu bukunya beliau, kumpulan tulisan beliau, tapi menarik sekali. Dan itu selama ini kita belum ngulik ya. Baik, saya akan kembali ke ke PowerPoint, ke presenting. Kodrat adalah jati diri anak, kata Ibu Hoiratul ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas responsnya. Karena waktu, mohon maaf saya tidak bisa menunggu semuanya untuk menulis. Jadi kita teruskan ke PowerPoint ya. Nah, kalau kita lihat di kamus ya, KBBI, ya jadi ini, oke. Jadi ini ada, kalau kita bicara secara umum, mungkin kalau orang awam gitu ya, kalau dibilang, oh anak itu berprestasi, mungkin yang langsung terpikir adalah juara gitu ya. Kalau pencapaian, oh dia bisa menyelesaikan sesuatu. Kalau kodrat anak, mungkin orang berpikir itu adalah tumbuh kembang begitu ya. Tapi mari kita lihat, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan prestasi gitu. Kalau di KBBI, prestasi itu adalah hasil yang telah dicapai. Dari yang telah dilakukan, dikerjakan, dan sebagainya. Gitu ya, tadi beberapa dari Bapak Ibu sudah menulis ya, ini hasilnya, kemudian kalau pencapaian itu proses, cara, atau perbuatan mencapai. Jadi ada prosesnya, ada caranya, ada perbuatan. Nah, kalau kodrat, apa kata KBBI? Kodrat itu katanya di sini adalah satu kekuasaan Tuhan. Jadi memang datangnya dari Tuhan. Manusia tidak akan mampu menentang atas dirinya sebagai menentang kodrat atas dirinya sebagai makhluk hidup. Dua, hukum alam, benih itu tumbuh menurut kodratnya. Tiga, artinya sifat asli atau sifat bawaan. Sehingga kita harus bersikap dan bertindak sesuai dengan kodrat kita masing-masing. Jadi di sini ada unsur tadi ya, bawaan. Tadi beberapa dari Bapak Ibu juga sudah ada yang menulis ya, kodrat itu sifat asli, sifat bawaan gitu. Tapi kalau di dalam konteks pendidikan, bagaimana kita menerjemahkan arti dari kata kodrat ini yang dimaksud dengan kodrat oleh KHD? Kita coba melihat dari beberapa teori ya. Dari Ki Hajar Dewantara sendiri juga ada maksudnya apa, tapi nanti akan diperlihatkan. Tapi kalau kita bicara kodrat, kita bicara tentang tahapan tumbuh kembang ya Bapak Ibu. Jadi kita ini kan guru ya, guru itu kan sebuah profesi yang unik ya Bapak Ibu, karena kita berhubungan dengan manusia, dengan proses yang panjang, dengan memahami sesuatu yang tidak selalu bisa dipegang, bisa diraba begitu ya. Kalau kita bandingkan misalnya dengan misalnya montir mobil begitu ya.
dia berurusan dengan mobil, dia tahu ada mesin mobil, yang ini tugasnya ini, yang ini fungsinya ini, kemudian kalau dia di starter begini urutannya. Nah, kalau kita berhubungan dengan manusia, tentunya apa yang akan kita lakukan kepada manusia-manusia itu, anak-anak itu yang ada di dalam kelas kita, tentunya juga harus kita pahami bagaimana cara bekerjanya sebetulnya gitu ya. Bagaimana prosesnya, apa yang harus kita pahami dari proses si manusia ini, tumbuh kembangnya begitu. Jadi kalau kita lihat dari tumbuh kembang, tentunya banyak sekali ya Bapak Ibu teori-teori tumbuh kembang ya. Salah satunya yang kita lihat di sini yang kita tayangkan adalah ada dari Erik Erikson, perkembangan psikososial. Nah, Erik Erikson ini membagi tahapan tumbuh kembang manusia dari beberapa tahap ya, beberapa periode. Jadi yang pertama ini ketika anak umur 0 sampai 1,5 tahun, sebetulnya tahapannya apa di situ, sehingga kita sebagai orang dewasa bagaimana sebaiknya memperlakukan anak-anak ini, apa yang harus dipenuhi di tahap ini sehingga mereka bisa berkembang sesuai kodratnya, sehingga ketika kodratnya itu kita pahami, kebutuhannya kita penuhi, maka proses tumbuh kembangnya juga akan berjalan dengan baik gitu ya. Jadi kalau di umur 0 sampai 1,5 itu tahun, ternyata untuk bayi sampai anak balita ya 1,5 tahun, yang sedang isu yang berkembang di situ adalah kepercayaan versus ketidakpercayaan. Kenapa? Karena di situ ada periode dari bayi yang memang belum berdaya apa-apa, bergantung kepada lingkungannya, bergantung kepada orang dewasa, kebutuhannya adalah kebutuhan untuk merasa nyaman, untuk merasa dilindungi, untuk merasa ada orang-orang yang di sekitar saya dan membuat saya nyaman. Ketika dia nangis, bayi ini nangis, maka dia akan butuh makan mungkin, minum mungkin, dia nggak nyaman popoknya basah, dia mungkin ingin pipis atau mungkin ada digigit nyamuk atau apa gitu ya, yang dia secara fisik juga butuh kenyamanan. Nah, ketika dia mengekspresikan kebutuhannya dengan cara menangis dan cepat direspon oleh orang dewasa dengan dia nyaman lagi, maka akan muncul kepercayaan kepada dunia, kepada lingkungannya, dan dia merasa aman, merasa nyaman, dan di situ muncul ada harapan. Ya, karena itu mungkin kalau Bapak Ibu mengikuti ya di psikologi itu ada misalnya kadang-kadang misalnya orang dewasa trauma begitu ya, ada sesuatu yang salah, kadang ada yang bisa merunut ya sampai bayi, bahkan sampai dalam kandungan apa yang terjadi, karena memang proses-proses itu walaupun kita lihat mungkin bayi belum bisa bicara, tapi itu merekam gitu ya, merekam proses, merekam semua stimulus panca indera yang dia alami gitu. Sehingga kalau kebutuhan kepercayaan itu terpenuhi, maka ada harapan gitu, terbentuk harapan. Kemudian usia 1,5 sampai 3 ternyata di situ ada isu otonomi versus rendah diri. Nah, yang kita tidak ingin terjadi kan yang kedua ya Bapak Ibu ya, kepercayaan, ketidakpercayaan. Nah, kalau misalnya si bayi ini nangis lama, dia orang tuanya lama memberi respon, akan muncul rasa ketidakpercayaan tadi, sehingga dia mungkin akan ada kehilangan harapan. Begitu seterusnya Bapak Ibu, saya tidak akan bahas satu-satu karena ini nanti jadi seperti kuliah psikologi ya. Tapi yang ingin saya sampaikan sebetulnya adalah sebagai guru kita harus paham kodrat anak sesuai tumbuh kembangnya. Apa-apa yang dibutuhkan oleh anak-anak ini sesuai dengan tahapan perkembangannya. 3-5 misalnya, apa yang dibutuhkan di situ? Mereka butuh diberi kepercayaannya untuk melakukan inisiatif-inisiatif ya,
Sehingga kalau misalnya mereka bikin salah, mereka kita ajak memperbaiki kesalahannya tanpa disalahkan ya, sehingga tidak muncul perasaan bersalah yang berlebihan gitu ya. Sampai umur 65 ke atas ternyata yang dibutuhkan di situ isunya adalah integritas ego versus putus asa, sehingga muncul kebijaksanaan. Nah, kalau Ki Hajar Dewantara seperti apa nih maksudnya ya? Jadi kalau di Ki Hajar itu ada konsep ini Bapak Ibu, wirama, wiraga, wirama, dan wirama. Jadi 16 sampai 24. Kemudian wiraga wirama itu transisi ya, 8 sampai 16. Kemudian yang awal 0 sampai 8 itu adalah wiraga. Nah, bagaimana Ki Hajar Dewantara itu memahami anak-anak 0 sampai 8 tahun itu mereka harus diberi banyak keleluasaan untuk eksplorasi, imajinasi, bermain ya, belajarnya anak-anak itu ya sambil bermain gitu ya. Kemudian mereka juga harus eksplorasi. Di 8 sampai 16 anak-anak sudah harus diberi belajar untuk bertanggung jawab, pembiasaan, irama keseharian, ada jadwal, rutinitas yang dia harus bisa mengatur kehidupannya sendiri, belajar mengatur kehidupannya sendiri, tidak tergantung pada orang lain. Kemudian terakhir di usia udah menjelang dewasa begitu 16 sampai 24, bahkan di tengahnya udah ada yang usia dewasa ya. Mereka sudah selaras semesta, artinya sudah siap terjun ke masyarakat. Nah, ketika kita memahami ini, tahapan tumbuh kembang, kodratnya anak-anak, proses tumbuh kembang mereka, apa yang dibutuhkan di setiap tahapan, kita sebagai guru akan bisa memahami apa yang harus kita lakukan di tahap-tahap tersebut. Jadi ini sekedar contoh saja Bapak Ibu, ada sebuah sekolah namanya Sanggar Anak Alam, begitu. Jadi sekolah ini ada di Yogyakarta. Mereka mencoba untuk mengembangkan program di sekolahnya berdasarkan tahapan dari Ki Hajar Dewantara, wiraga wirama seperti itu ya. Jadi bagaimana di TK PAUD mereka itu betul-betul banyak kegiatan yang mengalami raga, indera, imajinasi. Kemudian di kelas 1 sampai 3 pengenalan riset, proyek, kemudian kelas 4 sampai 9 proyek dengan durasi yang lebih panjang, kemudian di kelas 10 12 itu riset dan proyek yang lebih mendalam lagi ya. Tentunya kalau secara lebih detail seperti apa nanti kita bisa, mungkin kalau ada kesempatan bisa melihat lagi lebih dalam, tapi intinya yang ingin saya sampaikan adalah sebagai guru kita mesti melihat apa saja yang bisa kita lakukan untuk selaras tadi ya dengan kodratnya anak, perkembangan anak, sehingga kebutuhan psikologis mereka dalam tiap tahap bisa dipenuhi dan mereka bisa berkembang lebih maksimal karena kebutuhan-kebutuhan mendasar untuk perkembangan terpenuhi. Nah, kita juga ada 3 hal di sini Bapak Ibu yang harus kita pahami dan harus kita yakini betul bahwa kita salah satu kata kuncinya dalam hubungannya dengan anak-anak agar mereka bisa mencapai kodratnya adalah menanam kepercayaan Bapak Ibu. Bagaimana mungkin kita akan bisa menuntun kodrat mereka kalau kita tidak percaya sama anak-anak itu. Kita harus percaya bahwa semua murid dapat mencapai sesuatu dari pencapaiannya jadi kita harus percaya mereka memang dapat mencapai sesuatu itu bisa apa saja sesuai kodratnya, sesuai dengan apa yang memang di tahap tersebut ya dia bisa lakukan. Kalau kita bicara anak TK ya kita tidak bisa menuntut mereka untuk bisa mengetik gitu ya 10 jari misalnya dengan lancar gitu. Tapi ya mungkin mereka baru belajar pegang pensil dengan baik mungkin ya karena tahap perkembangannya masih di situ. Jadi kita bisa
memberi kepercayaan kepada mereka untuk melakukan sesuatu selaras dengan kodratnya. Dan kita juga bisa bicara tentang kemampuan, kekuatan mereka yang berbeda-beda antara satu dan anak lainnya. Kedua, kita percaya bahwa murid mampu mengambil kendali atas pembelajaran dan pencapaian mereka. Jadi kita harus percaya ya Bapak Ibu bahwa anak-anak kita itu sebetulnya bisa membuat pilihan-pilihan yang baik dalam hidup mereka, dan kecenderungannya adalah kepada kebaikan. Jadi ketika mereka dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit, mereka bisa kok memproses itu, mempertimbangkan itu dengan kemampuan mereka gitu ya. Jadi tidak harus selalu didikte atau diberi arahan terlalu banyak berlebihan ya, sehingga kehilangan inisiatif. Jadi kita harus percaya murid mampu mengambil kendali atas pembelajaran dan pencapaian mereka. Itu adalah efikasi dan determinasi diri ya Bapak Ibu. Dan yang terakhir, kita ini harus percaya bahwa dalam proses belajar, hubungan guru dan murid adalah kemitraan gitu. Jadi saling mendukung, saling belajar. Nanti untuk hubungan kemitraan ini Bapak Ibu secara lebih detail akan dibahas di modul coaching. Karena di coaching ini hubungan guru dan murid di situ sebagai coach dan coachee itu sangat mendukung ya, saling mendukung, dan di situ guru bertindak sebagai coach yang bertujuan bagaimana menggali potensi siswa, bagaimana memaksimalkan potensi siswa, bagaimana memberdayakan siswa dengan cara guru bertanya sesuai dengan metode coaching seperti itu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Sampai di sini apakah ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan Bapak Ibu sebelum saya beri pertanyaan lagi nih tentang apa itu inquiry apresiatif. Sampai di sini ada yang ingin disampaikan, ada yang mau open mic, silakan. Ada yang resen Bu, Pak Baharudin. Boleh Pak Bahar. Silakan Pak. Pak Ari dulu Bu. Oh Pak Ari boleh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi melihat penjelasan dari penerapan Brata dan Wirama yang diterapkan di sekolah Sanggar Anak Alam tadi, memang kelihatannya sangat bagus sekali. Cuma yang menjadi permasalahan ini saya yakin bisa jadikan solusi pidana ini kan selama ini kita pendidik ya atau saya pribadi ya seolah-olah untuk mencetak dan menghasilkan peserta didik yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kurikulum yang ada ya. Sehingga jadi anak-anak banyak kita jejali dengan materi-materi yang sangat sifatnya teoritis, sehingga muncul keterpaksaan pada diri siswa atau peserta didik kita, yang pada akhirnya dalam mempelajari materi tersebut tidak ada semangat gitu. Nah, jadi apalagi dengan yang terjadi di sekolah kan pada saat sekarang ini motivasi belajar siswa yang mulai menurun, kemudian maraknya penggunaan gadget yang tidak ada batasnya. Nah, ini yang membuat kita gimana itu untuk menghadapi ini. Nah, mohon pencerahannya bagaimana cara kita untuk bisa lebih maksimal untuk menerapkan Wirama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Pak Eri ya? Ya, ya. Ya. Iya, jadi tadi Pak Eri menyampaikan, kenapa saya jadi ini ya? Jadi Eko. Oke, Bapak Ibu sudah terdengar suara saya tidak echoing lagi? Sudah Bu, jelas, bening. Sudah, baik, terima kasih. Ya, jadi Pak Eri tadi menanyakan bagaimana nih kalau di lapangan mengenai anak-anak yang motivasinya turun karena konten kurikulum. Ya, jadi sebetulnya kalau kita lihat secara kebijakan ya, kalau kita bandingkan dengan pada saat masih ada ujian nasional, sekarang lebih leluasa ya bagi guru sebetulnya. Karena sudah tidak ada ujian nasional lagi, itu berkurang lah sebetulnya dari segi tuntutan dari sistem sendiri gitu. Tapi sekarang setahu saya sekolah memang diberikan keleluasaan untuk menentukan kelulusan siswa melalui ujian sekolah. Betul ya Bapak Ibu ya? Dari ujian sekolah. Jadi betul. Jadi sebetulnya kalau dari segi kebijakan, fleksibilitas guru untuk mengelola proses pembelajaran di sekolahnya masing-masing itu sudah ada, sudah diberikan. Cuma memang permasalahannya sekarang bagaimana sekolah akan menangkap peluang itu gitu ya. Bagaimana, apakah sekolah akan tetap membuat sebuah sistem assessment atau penilaian yang tetap mengedepankan pada ilmu pengetahuan, knowledge dalam hal ini ya, materi, atau akan mulai bergerak ke keterampilan, ke skill gitu. Jadi kalau yang saya alami di sekolah saya sendiri, untuk menentukan kelulusan siswa kelas 9 itu nilai ujian sekolah itu kami ambil dari nilai project gitu. Jadi project itu di situ memang anak-anak kami beri project based learning, mereka membuat sesuatu, mereka berkelompok juga gitu. Jadi walaupun berkelompok tetap tiap anak punya tugas masing-masing. Jadi sebetulnya itu ada di ranah kita gitu sebagai guru, sebagai sekolah. Kalau misalnya kita itu bicara tentang ujian ya, tapi kalau kita bicara tentang proses sehari-hari di dalam kelas kita, tentunya guru-guru juga memiliki otoritas di dalam kelasnya masing-masing gitu untuk pembelajaran seperti apa yang ingin diciptakan gitu. Karena toh di situ tagihan-tagihan dari sekolah setahu saya ya, yang penting ada nilai yang masuk misalnya. Yang penting dari rapot, tapi kan proses assessment itu sendiri selama memang menilai, mengakses kurikulum itu juga tetap bisa dipertanggungjawabkan gitu. Artinya metode penilaiannya itu sendiri kan macam-macam gitu ya Pak. Bisa silakan kalau misalnya mau mengecek hafalan itu bisa dengan pertanyaan yang ABCD aja mengetes hafalan. Tapi kalau guru memang sudah bisa higher level thinking, itu saya kira sangat bisa dilakukan gitu saat ini. Gitu. Jadi sebetulnya pilihan kembali ke kita sebagai guru di areanya kita sendiri gitu, pilihan-pilihan itu gitu. Yang penting tidak menabrak pakem-pakem mendasar gitu. Jadi kalau kita ngajar kan ya ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada penilaian begitu ya. Nah, selama proses itu memang berdasarkan pada prinsip-prinsip dasar pendidikan, saya pikir justru di situ guru penggerak bisa melakukan perubahan gitu, sehingga bisa
menjadi contoh bagi yang lain, dengan anak-anak menjadi lebih menikmati prosesnya, lebih bersemangat gitu. Silakan berinovasi Pak, justru di situ. Mungkin itu sih Pak Eri dari saya. Ya, baik. Masih ada lagi yang ingin disampaikan? Mungkin Pak Eri mau ada komentar lagi? Gimana Pak? Bisakah menurut Bapak itu dicoba? Ya, kita akan berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan apa yang sudah kita dapatkan. Intinya ada kata perubahan itu, Bu. Iya, betul. Baik, semangat ya Pak. Oke, masih ada lagi? Kalau tidak ada saya oh ada Ibu Ida. Bu Ida ya? Oh Bu Ida sama Pak Musnahar ya? Boleh. Habis Bu Ida Pak Musnahar ya. Silakan Bu. Terima kasih atas waktunya. Ini kondisi yang betul-betul challenging banget CGP dalam kondisi PJJ ini Bu ya. Iya. Kita diminta untuk menerapkan beberapa nilai yang ada dalam CGP seperti bagaimana meningkatkan kemandirian kita dan siswa, kemudian meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada siswa, meningkatkan kolaborasinya, kemudian dan nilai-nilai lainnya. Tetapi fakta yang saya temukan di sekolah saya, kebetulan saya di Kabupaten Lombok Barat, sekolahnya agak variatif kondisi latar belakang ekonomi dan budaya yang dimiliki oleh siswa. Jadi kita di lain pihak berusaha memandirikan siswa dengan memanfaatkan Google Class, kemudian memanfaatkan IT sebagai sarana belajar mereka. Tetapi fakta yang kami temukan di kondisi anak-anak, semakin marahnya anak-anak dengan kebebasan yang dimiliki untuk membuka situs-situs, situs-situs dewasa, situs-situs porno, bahkan mereka itu saling share dengan temannya. Mohon maaf Bu, ini adalah sisi hitam di balik PJJ ini. Kebetulan saya di tingkat SMP, kemudian begitu kami tatap muka dengan 2 shift dengan kondisi waktu yang terbatas, kita menginginkan kondisi siswa yang lebih aktif dengan metode yang kita kembangkan, tetapi pada kenyataannya moral dan mental anak justru mengalami penurunan Bu. Di saat kita tatap muka pada saat kondisi normal sebelum PJJ, anak-anak kita ajakin dengan etika-etika, sopan santun dan sebagainya. Yang saya temukan bahkan anak-anak agak apatis, kemudian agak cuek, kemudian etikanya mulai mengalami pengikisan etika Bu ya, sopan santunnya mengikis. Kemudian kayaknya ada sebagai dua sisi mata pisau. Di lain pihak kita ingin menerapkan nilai-nilai sebagai CGP yang sudah kita pelajari, kemudian ada metode IA, kemudian ada metode Bagja. Kita mau memulai kayaknya harus mulai dari awal Bu, karena adanya pengikisan nilai moral pada anak-anak setelah PJJ. Jadi kita memang agak dimudahkan dengan metode online dan sebagainya, tetapi dilematis sekali, agak miris di hati untuk bisa menyaksikan sikap perubahan yang terjadi pada anak-anak saat ini. Ya mungkin Bunda punya solusi bagi kami sehingga agak menghibur lah nantinya semua. Ya, nah belakangan ini saya agak shock sedikit Bu. Siswa SMP kelas 7 memposting TikTok yang merokok, ini cewek loh Bu ya, mohon maaf ya. Jadi kami sebagai guru agak shock sedikit menyaksikan hal seperti itu. Nah, udah kegagalan yang tinggi bagi kami melihat kondisi anak-anak dengan bebasnya bersosmed seperti itu. Mohon mungkin bisa sharing dengan pengalaman Bunda di sana dan teman-teman yang lainnya. Atas waktunya terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ida. Baik. Oke, kita selesaikan dulu tadi satu lagi ya Pak Musnahar, nanti kita kembali ke PowerPoint ya. Nanti saya akan jawab Bu Ida ya setelah Pak Musnahar. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di paparan awal tadi Ibu telah banyak mengharapkan
atau ada berapa hal kemampuan yang harus dicapai oleh guru penggerak ini. Dengan pertama, dapat mengembangkan visi yang lebih jelas sehingga terwujud murid yang memiliki pelajar Pancasila. Kemudian guru dapat memetakan, mengimplementasikan strategi pengelolaan perubahan melalui kekuatan yang dimiliki. Di sini dalam kaitan dengan ini yang bisa saya tangkap, apa yang kita lihat di sekolah, kita melihat perubahan apa yang terjadi. Siswa berbicara apa yang dibicarakan, siswa bergerak apa yang dikerjakan. Sesuai dengan pertanyaan dari yang penanya tadi, kebanyakan menyorot masalah murid yang mengakses porno dan lain sebagainya. Kalau yang saya sorot adalah guru. Bagaimanapun juga sebagai calon guru penggerak yang punya inisiatif untuk menggerakkan semua kemampuan untuk menjadikan murid sebagai murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Kalau tidak ada kolaborasi, persepsi, persamaan pandangan dari lingkungan warga sekolah, khususnya guru dan pimpinan, kemungkinan ini juga masalah bagi calon guru penggerak. Karena kita berkata ke timur, mungkin ada guru atau bahkan pimpinan tidak konsekuen dengan apa yang kita katakan. Yang ingin saya tanyakan di sini, dari sisi murid, sudahlah kita yang bisa memperbaiki, menuntun sesuai dengan kodratnya. Bagaimana halnya dengan warga sekolah, seperti guru pegawai yang tidak mendukung dari perkembangan kodrat siswa tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Musnahar Yahya pertanyaannya. Untuk menjawab pertanyaan Bapak, sepertinya nyambung dengan slide berikutnya Pak. Jadi nanti saya mohon izin untuk sambil menayangkan sambil menjawab ya Pak ya. Ya. Ya, baik. Untuk Bu Ida, ya Bu, tentunya sekarang itu menjadi tantangan tidak hanya di Ibu, tapi di banyak tempat yang lain ya, dengan penggunaan teknologi ini memang seperti pisau bermata dua ya, artinya kita bisa menggunakan teknologi untuk hal yang baik, tapi bisa juga untuk hal yang buruk. Tentang bagaimana cara untuk menangani hal ini, salah satunya nanti jawabannya akan ada di modul 1.4, Bu. Jadi 1.4 itu modulnya, judulnya adalah budaya positif ya, kalau tidak salah, budaya positif. Di situ di dalamnya akan ada submodul tentang disiplin positif. Bagaimana guru nanti trik-triknya, apa yang harus dimiliki oleh sekolah untuk bisa mengelola atau mengarahkan siswa ketika mereka berbuat kesalahan. Apa yang harus dilakukan, apa yang dikatakan, apa yang dilakukan untuk menindaklanjuti gitu ya. Tapi mungkin hari ini saya cuma bisa sedikit saja. Intinya gini Bu, kita untuk penanganan sikap siswa yang tidak sesuai, kita ada beberapa prinsip dasar ya. Intinya bahwa kita percaya setiap tingkah laku, setiap tindakan itu pasti ada tujuan, pasti ada alasan gitu. Nah itu dulu yang kita cari. Jadi ketika misalnya kita bicara kepada si anak yang tadi mengupload tadi, sebenarnya apa sih yang dia inginkan, tujuannya itu apa,
Apakah dia ingin cari perhatian atau dia cari kesenangan dia atau dia misalnya ingin jadi populer misalnya, atau apa nih, kita cari dulu, kita ajak bicara, kita tanya. Nah, kalau kita sudah tahu motivasinya, alasannya, mungkin kita bisa coba tawarkan kegiatan lain yang bisa memenuhi kebutuhan itu, tapi dengan hal yang lebih positif. Misalnya dia tetap dapat perhatian, tapi dengan mengunggah konten yang lebih positif, misalnya. Jadi kita nggak tahu ya, apakah anak ini misalnya di rumah sudah cukup punya pilihan-pilihan kegiatan yang positif, atau dia nggak tahu harus apa lagi, mungkin kurang banyak ide untuk kegiatan positif, padahal di internet juga banyak gitu ya konten-konten yang positif. Nah, di situ peran guru bisa masuk untuk mengarahkan. Kamu juga bisa terkenal kok kalau kamu mengunggah hal-hal yang positif, begitu. Nah, itu nanti lebih detailnya di modul 1.4 ya Bu, tapi hari ini mungkin saya bisa jawab itu dulu. Begitu ya. Baik, ini ada yang tanya, Ibu sekolahnya, boleh tahu di mana sekolahnya? Oh iya, maaf ya Pak Lalu, mungkin tadi saya perkenalannya kurang lengkap ya. Saya sekarang sebagai kepala sekolah di SMP dan SMA Bogor Raya, Bapak Ibu. Kalau di Google juga ada muncul websitenya di situ. Jadi kalau sekolah saya itu kebetulan sekolah yang menggunakan kurikulum internasional juga selain kurikulum dari nasional, begitu. Jadi adanya di Bogor, Bapak Ibu, di sekolah Bogor Raya. Oke, saya mohon izin untuk share screen lagi ya Bapak Ibu, saya masih punya waktu 20 menit. Oke, sambil nanti menjawab pertanyaan Pak Yusniar tadi ya. Pak Musnahar. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke inquiry apresiatif. Kalau menurut Bapak Ibu, inquiry apresiatif itu apa ya, Bapak Ibu? Kata kuncinya apa? Boleh open mic saja, Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu sudah pelajari. Pendekatan perubahan, positif perubahan berdasarkan nilai positif yang dimiliki oleh Asep di sekolah. Oke. Baik, terima kasih. Boleh di-mute lagi. Jadi pendekatan perubahan gitu ya, yang berbasis pada kekuatan gitu ya. Nah, pencarian pengalaman. Baik. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu di sini ada sebuah proses pencarian pengalaman yang terbaik. Iya, betul. Terima kasih, Bu. Nah, pendekatan ini kan ada dua ya, Bapak Ibu. Ada pendekatan yang berbasis defisit, ada yang berbasis aset. Nah, di PGP ini kan kita maunya yang berbasis aset ya, asset based thinking, berbasis kekuatan. Jadi kalau kita ingin mencapai tujuan, yang kita lihat, yang kita punya apa dulu nih gitu. Kita punya kekuatan apa, kita punya potensi apa, kita punya sumber daya apa, sehingga nanti kita gunakan dan mencapai tujuan. Sehingga memang semangatnya di situ semangat menemukan solusi, bukan melihat masalahnya, bukan menemukan masalahnya. Kita fokus cari kekuatan dan kita melihatnya dengan lebih positif, sehingga emosi yang dirasakan juga emosi yang positif, begitu ya. Kalau kita lihat lagi Bapak Ibu, ini di sini kan ada inquiry apresiatif ya, atau IA. Ini ada berbagai teori yang mendasarinya, tapi untuk memudahkan kita semua oleh pengembang modul ini sudah disederhanakan ya menjadi bagja. Nah, kalau kita lihat di sini simpelnya si inquiry apresiatif itu adalah sebuah paradigma dan pendekatan yang dipakai untuk model manajemen perubahan
yang berfokus pada kekuatan, apa yang telah dimiliki dan apa yang dapat dilakukan. Jadi kalau misalnya tadi kita hubungkan dengan pertanyaan dari Pak Mustafar gitu ya, tadi Pak Mustafar jelaskan, oh Ibu tadi bilang tentang capaian umum ya, guru penggerak harus begini, harus begitu gitu ya. Tapi ternyata apa yang di lapangan itu masih banyak nih tantangannya gitu. Kalau misalnya dari sisi murid, oke lah itu dalam ranahnya si guru gitu ya, ranah guru penggerak bisa di handle. Tapi bagaimana kalau dengan warga sekolah nih gitu? Kalau warga sekolah yang tidak yang atau belum sevisi dengan kita. Nah, kira-kira kalau kita hubungkan dengan inquiry apresiatif, bagaimana ya kita bisa melihat situasi yang dihadapi Pak Musnafar ini menurut Bapak Ibu yang lain? Silakan kalau ada yang mau sharing mungkin. Jadi kan kalau di inquiry apresiatif kita melihatnya kekuatan gitu ya. Manajemen perubahan fokusnya pada kekuatan, apa yang telah dimiliki dan apa yang dapat dilakukan. Sementara tadi Pak Mustafar bilang, iya tapi guru-guru yang lain masih begitu, masih belum sama dengan kita pengennya. Jadi gimana ya? Ada yang mau sharing? Ini ada, oke. Jadi sebagai guru penggerak kita bisa apa? Apakah kita mau merasa apa ya? Fokusnya mau kemana nih gitu? Kalau kita mau pakai pendekatan inquiry apresiatif dalam posisi yang dihadapi Pak Musnafar tadi, bagaimana sebaiknya kita menyikapi ini? Ada yang mau mencoba? Bu Hurairah mungkin? Kelihatan wajahnya. Atau siapa? Menanggapi sedikit Ibu. Boleh, Ibu Siti Marwanah ya? Ya, terima kasih. Ya. Memang di lapangan kita sering menemukan kondisi seperti yang dialami oleh Pak Musnahar. Ya. Tapi mungkin kita bisa melihat dalam setiap manusia memiliki kekuatan dan kelebihan yang berbeda yang dianugerahkan Tuhan. Mungkin dalam hal-hal tertentu keinginan kita tidak sama dengan teman yang lain, tapi kita bisa menggali sisi positif yang dimiliki oleh teman yang ada di satu sekolah. Misalnya seperti ini, teman ini memiliki kemampuan misalnya jalan-jalan, jalan-jalan dalam artian untuk kita ajak mengajar, mungkin dia tidak begitu punya ide atau gagasan, tapi dia punya kelebihan jalan-jalan. Nah, kelebihan teman yang jalan-jalan itu kita bisa manfaatkan, misalnya dengan cara mengajak mereka kunjungan rumah ke siswa-siswa yang mengalami permasalahan. Nah, jadi di situ sebagaimana jelinya kita untuk menggali kelebihan yang dimiliki oleh rekan-rekan yang ada di lingkungan sekolah. Jadi kita tidak bisa memaksakan keinginan kita sama dengan teman di satu sekolah. Mungkin iya, ada yang sama, tapi tidak 100% sama. Nah, peran kita di sinilah sebagai guru penggerak, bagaimana kita bisa mencari potensi sekecil-kecilnya, potensi positif, walaupun itu kecil, tapi bisa kita munculkan untuk kita ajak bekerja sama membangun visi kita ke depan agar bisa menghasilkan generasi unggul, generasi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu mungkin Ibu, terima kasih. Baik,
Terima kasih Bu Siti Marwana. Jadi jeli ya kata kuncinya. Jeli melihat peluang sekecil-kecilnya yang positif, yang bisa dijadikan kekuatan untuk bergerak begitu ya. Ada lagi, ini ada Ibu Faurin Indira Mega Pratiwi. Wah, namanya bagus sekali. Pertama, jalin komunikasi efektif dengan semua pihak, jalin kolaborasi, menyamakan persepsi, dan mengumpulkan semua kekuatan yang ada di sekolah. Bu Faurin mungkin mau sedikit dijelaskan, Bu, yang mau dilakukan apa, Bu? Kalau mungkin Ibu juga menghadapi situasi seperti Pak Musnafar. Iya, terima kasih. Jadi terkait permasalahan disampaikan Bapak Musnahar dan mungkin dijumpai juga di banyak sekolah. Dalam pikiran saya, yang pertama-tama tentunya harus ada komunikasi dulu. Dalam hal ini, komunikasi yang saya maksud, kita perlu mensosialisasikan dengan jelas apa menjadi harapan, visi, dan impian kita terkait dengan program guru penggerak yang harus bergerak dan menggerakkan itu tadi. Kemudian kita juga harus secara perlahan tapi pasti memberikan contoh sedikit demi sedikit perubahan-perubahan yang kita harapkan bisa bersama-sama kita raih. Karena memang tidak semua pihak akan bisa dengan mudah, dengan sukarela mengikuti apa yang ingin kita lakukan. Selanjutnya, kita harus punya optimisme bahwa ada kekuatan-kekuatan di sekolah yang bisa kita kumpulkan melalui kolaborasi yang indah, yang diawali sekali lagi dengan komunikasi. Jadi kuncinya sebenarnya komunikasi. Bagaimana apa yang menjadi visi, misi, serta harapan itu bisa kita tuangkan dengan jelas kepada rekan-rekan dan anggota di lingkungan sekolah kita. Memang butuh waktu lama, tapi selama ini kita coba mungkin sedikit demi sedikit rekan-rekan ataupun semua pihak yang ada di sekolah akan memahami bahwa sejatinya tujuan kita sama untuk mengembangkan kebaikan yang ada di sekolah kita masing-masing. Demikian Ibu Andri, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Faurin. Iya, kata Pak Subhan, jadikan mereka sebagai mitra dalam mengembangkan kekuatan positif. Iya, betul. Baik, ada lagi yang mau open mic? Saya, Bu. Boleh, siapa? Pak Mandasta? Ya, Pak. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah disampaikan oleh Bu Faurin tadi itu sudah lengkap. Namun pertanyaan Ibu tadi bagaimana kemudian dengan menggunakan pendekatan IA tersebut. Nah, disinilah butuh suatu manajemen perubahan kolaboratif berbasis kekuatan. Oleh karena itu yang pertama dilakukan apa yang disampaikan oleh Bu Faurin tadi itu adalah komunikasi, bagaimana kita mengidentifikasi kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh teman sejawat kita maupun komunitas yang ada di lingkungan sekolah kita. Itu yang harus kita lakukan. Yang tadi pertama itu komunikasi, kemudian mengidentifikasi kekuatan-kekuatan yang ada di komunitas lingkungan sekolah kita. Kemudian kita akan melakukan perubahan seperti apa. Mungkin itu langkah-langkah yang harus dilakukan. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mandasta yang menambahkan ya. Jadi ada komunikasi, kemudian identifikasi, kolaborasi, begitu ya. Bu Rahmawati juga menambahkan di sini, Bu Resmi juga, iya, memulai dari diri sendiri bisa menjadi teladan, dan guru lain akan melihat kemajuan kita. Dan kunci media adalah menjalin komunikasi yang baik dengan semua pihak. Iya, ini menyambung statementnya Bu Rahmawati di sini. Saya mohon izin untuk kembali ke slide ya, Bapak Ibu, karena waktunya tinggal 7 menit lagi. Mohon bisa di-mute mic-nya. Saya akan kembali ke paparan. Iya, Ibu Sri Sumartini, punten ya Bu, mohon ini dulu. Nanti mungkin kalau masih ada waktu bisa disampaikan pendapatnya ya Bu. Ya, baik. Oke.
Ini menyambung yang disampaikan Bu Rahmawati tadi ya, tentang memulai dari diri sendiri bisa menjadi teladan dan guru lain akan melihat kemajuan kita. Itu sebetulnya slide ini Bu yang ingin saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu yang sudah pernah membaca atau belajar tentang Seven Habits dari Stephen Covey, jadi habit yang pertama itu namanya be proaktif ya Bapak Ibu. Jadi proaktif itu atau proaktif itu lawannya reaktif Bapak Ibu. Jadi kalau orang yang reaktif ya, fokusnya adanya di dua lingkaran yang luar ini, di lingkaran perhatian sama lingkaran kepedulian. Ya, apa sih bedanya lingkaran kepedulian sama perhatian dengan lingkaran pengaruh? Lingkaran pengaruh itu adalah lingkaran di mana kita punya pengaruh. Kita bisa melakukan sesuatu, kita bisa melakukan perubahan. Itu adalah otoritas kita. Ya, kalau mau mudahnya lingkaran pengaruh itu kalau di sekolah, kalau kita adalah seorang guru, maka lingkaran pengaruh itu adalah ruang kelas kita. Pelajaran kita, di jam mata pelajaran kita, anak-anak di dalam kelas kita itu adalah lingkaran pengaruh kita. Kenapa? Karena kita bisa melakukan apa saja selama di dalam kelas kita. Artinya apa saja selama dalam koridor pembelajaran ya. Kita bisa berinovasi, kita bisa mengajarkan nilai-nilai kebajikan di situ, kita bisa mengingatkan anak-anak untuk berperilaku baik di situ gitu ya, dengan cara-cara yang tentunya bisa sesuai dengan psikologisnya anak ya, yang itu nanti Bapak Ibu bisa pelajari di modul 1.4 disiplin positif, bagaimana cara berbicara kepada anak sehingga anak tidak merasa digurui tapi merasa diajak untuk ikut berubah gitu ya. Nah, ketika kita bisa bertindak di dalam lingkaran pengaruh yang tadi Bu Rahmawati bilang, kita mulai dari diri kita lakukan apa yang kita bisa, orang lain akan melihat dan orang lain akan mengakui kalau yang kita lakukan itu baik, maka lingkaran pengaruh kita akan menjadi lebih luas, lebih luas, lebih luas, lebih luas. Ya, jadi kalau di sekolah mungkin dari dalam kelas kita akan lebih luas, mungkin ke kelasnya sebelah, di paralelnya misalnya kita ngajar kelas 7, mungkin di kelas 7 saja, lama-lama sampai kelas 8, sampai kelas 9, lama-lama jadi satu sekolah. Mungkin semakin lama semakin luas ke sekolah lain, ke kecamatan, ke kabupaten, bahkan sampai seluruh Indonesia kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang baik dan bisa menjadi best practice begitu ya. Kebalikannya, kalau kita menjadi orang yang reaktif, ya, dan perhatian kita hanyalah di lingkaran perhatian dan lingkaran kepedulian, di mana kita tidak bisa melakukan apa-apa di situ. Kita tidak punya otoritas ke sana. Kita cuman komplain, kita cuman merasa kesel, merasa sebel, merasa apa ya, putus asa mungkin ya. Misalnya kita tadi yang kasusnya yang di Bu Ida ya, kita prihatin gitu ya dengan anak-anak yang menggunakan gadget untuk hal-hal yang tidak baik. Terus misalnya di situ kita akhirnya perhatiannya lebih banyak kepada faktor-faktor di luar kita. Misalnya kenapa ya orang tuanya tidak membimbing. Nah, itu akhirnya adanya di lingkaran perhatian dan lingkaran kepedulian saja di situ. Kenapa? Karena kita tidak bisa, mungkin kita bisa berbicara kepada orang tua untuk mengingatkan, tapi pada akhirnya itu kan pilihan orang tuanya masing-masing apakah betul-betul akan mengingatkan anak tersebut dan memonitor atau tidak. Kita tidak bisa terus-terusan ya melihat anak ini 24 jam di rumah gitu ya. Artinya kalau kita berharap orang tua melakukan itu, sementara itu kita tidak melakukan apa-apa di ranah kita sendiri, di lingkaran pengaruh,
maka kita akan terjebak di lingkaran perhatian dan lingkaran kepedulian. Yang ada kita frustasi, kita kesel, kita sebel, dan karena kita tidak melakukan apa-apa kecuali komplain, kecuali kesel, akhirnya lingkaran pengaruh kita semakin lama semakin kecil. Karena kita tidak melakukan apa-apa, sehingga perubahan yang kita harapkan terjadi juga semakin kecil kemungkinannya. Karena kita berkutat di lingkaran perhatian dan lingkaran kepedulian di mana kita tidak memiliki otoritas di situ. Gitu. Jadi saya setuju tadi dengan beberapa teman yang sudah sampaikan, betul gitu ya, kita coba lakukan apa yang kita bisa di dalam lingkaran pengaruh, atau kalau bahasa Inggrisnya circle of influence, ya, bukan circle of concern, ya. Kalau yang di luar itu adalah circle of concern, tapi kita fokusnya di circle of influence, di mana kita memang menjadi individu yang proaktif, ya, yang bukan yang reaktif. Kalau yang reaktif nanti yang ada cuma komplain-komplain gitu ya, dan akhirnya nanti nyambungnya ke deficit based thinking. Sementara di guru penggerak ini, Bapak Ibu, kita kan inginnya asset based thinking, ya, di sini appreciative inquiry gitu. Jadi kita melihatnya kita punya apa di sini, bukan kita nggak punya apa, bukan kekurangannya yang dilihat tapi kelebihannya. Tadi betul yang Bapak Ibu sudah sampaikan juga, bahwa kita identifikasi kekuatannya, kita cari peluangnya, kita jeli melihat kekuatan, jeli melihat peluang, kemudian kolaborasi, seperti itu, ya. Nah, saya langsung ke slide terakhir saja. Nanti slide ini akan saya kirimkan ya, Bapak Ibu, jangan khawatir. Nanti bisa dipelajari lagi. Ini slide terakhir yang saya ingin sampaikan. Di sini ada beberapa inspirasi praktek baik yang bisa dikembangkan di sekolah. Jadi ini diambil dari Noble McGrath. Jadi ada The Prosper School Pathway for Student Wellbeing. Ini ada 7 ide ya Bapak Ibu yang bisa dilakukan. Bagaimana kita tadi ya, biar anak-anak misalnya tidak banyak waktu untuk menonton situs-situs yang tidak baik, kemudian upload sesuatu yang tidak baik. Kita harus bisa menciptakan berbagai kesempatan agar murid terbiasa menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. Kalau mereka sudah sibuk dengan hal-hal yang positif yang disediakan oleh sekolah, insya Allah pikiran-pikiran untuk melakukan yang negatif juga akan berkurang. Mengembangkan keterampilan murid untuk berinteraksi sosial secara positif, arif dan bijaksana, menyediakan lingkungan belajar agar murid dapat mendalami keterampilan yang dibutuhkan, melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri. Jadi nggak hanya gurunya, tapi murid juga memahami kekuatan mereka. Mungkin bisa di kelas diajak, kamu bisanya apa yang kamu bangga terhadap dirimu, apa yang sudah kamu lakukan dengan anugerah Tuhan kepada kamu. Misalnya, saya merasa pintar nulis, Bu, misalnya. Oke, kamu sudah menulis apa, bisa menulis apa, misalnya begitu ya. Membuka wawasan murid agar dapat menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan, atau mimpi. Ya misalnya di kelas, kalau Bapak Ibu adalah wali kelas, bisa anak-anak diajak bicara, kamu pengennya apa ya, kamu ingin melakukan apa dalam hidup ini yang berguna buat orang lain, apa yang bikin kamu happy, apa yang kamu bayangkan 5 tahun, 10 tahun lagi dari sekarang, kamu ada di mana, melakukan apa, gitu ya, dan apa dampaknya kepada orang lain. Nah, harapan-harapan yang dan mimpi-mimpi yang diciptakan dengan positif sejak awal, itu akan menjadi bahan bagi anak-anak juga untuk berpikir secara lebih positif gitu. Dan itu memang butuh untuk dibimbing ya Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu kan kodratnya ya memang masih mencari, apalagi anak usia SMP ya, mereka masih butuh bimbingan dari orang dewasa untuk menyiapkan ya masa depan mereka.
Nomor 6, meningkatkan keterlibatan sehingga murid dapat secara aktif menentukan proses belajar di kelas. Jadi keterlibatan ini kata kunci juga ya Bapak Ibu. Mungkin selama ini sekolah-sekolah kita banyak yang belum melibatkan anak ya dalam proses-proses di sekolah. Padahal anak-anak itu kalau dilibatkan itu banyak sekali ide-ide yang bisa muncul dan energinya juga akan tersalurkan kepada hal yang positif dan mereka merasa dihargai sebagai individu, mereka bisa merasa berguna buat komunitasnya dan rasa memiliki terhadap sekolah akan muncul sehingga mereka akan lebih banyak lagi berkontribusi terhadap program sekolah. Jadi saya share sedikit di sekolah saya kemarin pada saat pandemi kan tidak boleh ada ekskul ya Bapak Ibu. Jadi kita bingung ini anak-anak kalau nggak ada ekskul ngapain, udah belajar online gitu ya, tidak ada ekskul. Akhirnya saya bicarakan dengan anak-anak, dengan guru pembina OSIS, kita pikirkan ini gimana nih anak-anak, kalian mau ekskulnya apa nih gitu. Ya, muncul ide dari anak-anak, Bu kita kan bisa ekskul online Bu, kalau ekskul online nanti kita cari aja gurunya dari teman-teman kita sendiri. Oh oke. Saya beri kesempatan anak-anak untuk membuat proposal, mengusulkan ekskul apa yang akan dibentuk. Jadi mereka datang dengan banyak sekali ide dan muncul akhirnya klub-klub yang tadinya bahkan tidak ada, tapi selama online ada gitu ya. Ada klub bahasa Jepang, ada klub menari, bahkan ada klub memasak, ada klub sketching, dan itu kita nggak harus cari guru yang profesional untuk jadi guru klubnya itu. Mereka belajar dari YouTube gitu. Mereka belajar masak dari YouTube. Mereka cuma bilang, yuk minggu besok kita sharing cara membuat nasi goreng ya gitu. Minggu ini masing-masing kalian bikin nasi goreng di rumah ya, terserah nasi gorengnya apa gitu. Waktu mereka bikin nasi goreng mereka foto gitu ya, mereka video. Pada saat mereka ketemu online mereka coba cerita aja, minggu ini aku bikin nasi goreng teri, yang ini aku bikin nasi goreng ini, minggu depan kita bikin apa lagi yuk gitu, minggu depan kita bikin fruit punch misalnya atau milkshake gitu ya, silakan milkshake-nya apa aja. Mereka nonton YouTube cara bikin milkshake, mereka bikin, minggu depan ketemu lagi cerita lagi saya bikin milkshake-nya begini. Jadi as simple as that Bapak Ibu, dan itu semuanya dikelola oleh anak-anak sendiri. Jadi akhirnya si sosial media juga isinya masakan mereka gitu, dan itu sosial media kita bikin juga, ada Instagram kelompok gitar, kelompok masak, ada Instagram kelompok WWF, ada Instagram kelompok menyelamatkan orangutan. Jadi macam-macam itu mereka ide muncul. Saya hampir bisa punya 50 klub Bapak Ibu di sekolah saya sejak pandemi, yang itu semuanya dihandle oleh anak-anak secara online. Jadi keterlibatan anak-anak itu sangat penting. Kita buka pintu selebar-lebarnya, tapi kita tetap kasih koridor yang mendidik tentunya ya. Boleh bikin klub, tapi nggak bisa bikin klub yang misalnya klub bagaimana cara merokok yang benar misalnya, kan itu nggak mungkin gitu ya. Kita kasih guidance bahwa klubnya harus mengembangkan bakat dan minat misalnya. Klubnya harus membuat kita menjadi anak yang lebih baik, harus ada pengetahuan baru, harus ada keterampilan baru. Jadi itu yang kita buat koridornya gitu ya, biar anak tetap ada di dalam koridor yang kita tentukan. Yang terakhir, menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh murid untuk terus bangkit ketika menghadapi atau mengalami kesulitan. Jadi ya itu ya Bapak Ibu, memang dalam masa sekarang ini penting sekali ya anak untuk tangguh, untuk tetap berusaha, berjuang, tidak mudah menyerah gitu ya, apalagi dalam masa pandemi. Jadi ketika mereka gagal, ketika mereka lagi sedih, ketika mereka butuh kita untuk menghibur, ya kita datang, kita ada di situ sebagai guru yang mendukung ya. Misalnya mereka telat mengumpulkan tugas, selama memang mereka bisa memberi alasan, tentunya kita juga sebagai guru bisa memahami dan terus menyemangati mereka ya, agar mereka merasa didukung juga oleh kita sebagai gurunya, merasa dipahami ya, tidak hanya disalahkan, tidak hanya dituntut, tidak hanya ya kita
apa ya, melihat dari luar lah ya. Kita perlu menyelami anak juga, menyelami pola pikir mereka, memahami mereka juga. Jadi itu sih Bapak Ibu mungkin dari saya yang bisa saya sampaikan untuk mungkin sedikit ya sebagai bekal menghadapi masa sekarang ini ya yang tidak mudah tentunya apa yang dihadapi Bu Ida dan Pak Musnafar, saya yakin dihadapi oleh kita semuanya. Jadi apa yang tadi diceritakan, disampaikan dari teman-teman, semoga memperkuat kita semua ya, Bapak Ibu. Terus apa ya, terus berusaha sebaik mungkin buat anak-anak kita. Mereka bisa lebih nyaman dengan dirinya dan bisa berkembang sesuai kodratnya masing-masing. Itu saja, waktunya sudah lewat, mohon maaf lewatnya agak banyak. Nanti saya akan kirim PowerPoint-nya. Terakhir sebetulnya masih ada Padlet Bapak Ibu, refleksi akhir. Nanti saya copy paste-kan saja di sini, kemudian Bapak Ibu mungkin nanti bisa sambil ngisi ya, sambil nggak harus saat ini juga, tapi mungkin nanti kalau Bapak Ibu pas ada waktu bisa diisi untuk saya sampaikan kepada tim sebagai bahan informasi ya bagi teman-teman. Itu saja bagi dari saya, Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada kekurangan, ada yang salah-salah kata. Semoga apa yang kita sampaikan, kita diskusikan sore ini bermanfaat dan menambah modal untuk menjadi guru penggerak nanti yang bergerak dan menggerakkan ya. Demikian dari saya, Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Corong Edukasi, pusat informasi pendidikan terupdate.